Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab ini kita akan mempelajari bab 7, yaitu tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Penting bagi umat Islam untuk menyadari bahwa kita selalu ada yang mengawasi, karena Allah telah menciptakan malaikat-malaikat Allah. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang siapa saja malaikat itu, tugas-tugas mereka, dan bagaimana kita bisa memperkuat iman kita kepada mereka. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Semoga pengetahuan yang kita dapatkan dapat semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep iman kepada malaikat berdasarkan rukun iman. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis manfaat iman kepada malaikat untuk membangun akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Apa kalian tahu apa tugas malaikat Jibril? Mengapa kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Untuk mengetahui apa itu iman kepada malaikat-malaikat Allah, yuk perhatikan penjelasan berikut. Memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat berarti mengakui dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluknya yang gaib, yang diutus untuk melaksanakan semua perintahnya. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih ataupun malas. Yang kedua, dalil tentang iman kepada malaikat Allah terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 19, yang artinya hanya miliknya siapa yang di langit dan di bumi. Malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Ayat tersebut menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat dalam melaksanakan tugas. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Dia yang menciptakan, mengatur, dan menguasai makhluknya. Kekuasaannya meliputi malaikat yang ada di sisinya. Mereka tidak merasa letih dan lelah untuk mengabdi kepadanya. Ingin tahu tentang sifat dan perilaku mereka? Sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah maksiat kepadanya. Sesuai yang
Yang kedua, sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, tidak makan dan tidak minum. Tidak berjenis kelamin, tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah, senang terhadap majelis zikir, dan juga mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Selanjutnya, apa perbedaan jin, manusia, dan malaikat? Jin sifatnya yaitu diciptakan dari nyala api, makhluk gaib, ada yang patuh dan ada juga yang durhaka, memiliki nafsu dan seperti manusia. Mereka juga makan dan minum. Kemudian manusia memiliki sifat yaitu berasal dari tanah, makhluk kasat mata, ada yang taat dan ada juga yang durhaka. Makan dan minum, potensi berpikir yang dapat berubah dan memiliki hawa nafsu. Sedangkan malaikat itu tidak diberikan kekuatan menganalisis seperti manusia. Malaikat tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak memiliki kekuatan untuk menyangkal ataupun durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nama dan tugas-tugas malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail memiliki tugas sebagai pengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil memiliki tugas meniup sangkakala pada hari kiamat dan saat hari kebangkitan di padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Ijrail memiliki tugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, maupun malaikat apabila telah tiba waktunya. Yang kelima, malaikat Mungkar memiliki tugas bertanya kepada orang yang berada di dalam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir bertugas bertanya kepada orang yang berada di dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan yang baik pada setiap manusia sejak akil sampai balik sampai akhir hayat. Kedelapan, malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. 9. Malaikat Ridwan memiliki tugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Yang terakhir, malaikat Malik disebut juga malaikat Jabaniyah yang bertugas menjaga dan mengatur siksa bagi para penghuni neraka. Kemudian, apa hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan? Yang pertama, kesadaran akan pengawasan malaikat. Yang kedua, motivasi untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga, kehidupan spiritual yang lebih hidup. Yang keempat, kesadaran dalam menghadapi ujian. Yang kelima, kepedulian terhadap kebersihan dan keindahan. Yang keenam, peringatan akan hari kiamat. Apa hikmah beriman kepada malaikat? Pertama, motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. Yang kedua, menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. Yang ketiga, tetap optimis dalam berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail.
Keempat, berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki melalui malaikat yang ditugasnya. Kelima, mendorong peningkatan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Nah, perilaku menumbuhkan karakter positif sehingga kita itu memiliki sifat yang tertanam untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Yang pertama, selalu memohon hidayah kepada Allah dan bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Jibril. Yang kedua, berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepadanya untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Itu sebagai cerminan beriman kepada malaikat Mikail. Yang ketiga, sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israfil, perilaku yang dapat diwujudkan adalah selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Keempat, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Israil. Yang kelima, selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Ini menjadi cerminan beriman kepada malaikat Munkar dan Nakir. 6. Mewujudkan niat dan perbuatan baik sebagai cerminan beriman kepada malaikat Raqib. Yang ketujuh, cerminan beriman kepada malaikat Atid dapat diwujudkan dengan menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Kedelapan, cerminan beriman kepada malaikat Ridwan diwujudkan dengan memohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia. Yang sembilan, cerminan beriman kepada malaikat Malik adalah memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Mungkin pertemuan kita dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.